Ya oke, halo teman-teman, balik lagi di channel saya Cesario, channelnya kalian yang hobi berpetualang dan jalan-jalan. Oke, jadi hari ini saya akan memberikan tips atau tutorial kepada teman-teman bagaimana cara packing carrier yang baik dan benar. Dan cara packing ini sudah saya terapkan sudah bertahun-tahun yang lalu di berbagai pendakian, khususnya pendakian 2 hari 1 malam atau lebih, bukan pendakian tektok ya. Karena memang terlihat sendiri barang yang saya bawa ini cukup banyak. Ini untuk pendakian sekitar 2 hari 1 malam atau yang memerlukan untuk menginap atau camping. Nah teman-teman, soal packing carrier yang pertama adalah prinsipnya yaitu bagaimana teman-teman memanfaatkan ruang-ruang atau setiap kompartemen di carrier teman-teman dengan sebaik mungkin, dan bagaimana teman-teman menaruh barang-barang atau gear teman-teman agar ketika diakses itu bisa mudah dan tidak ribet. Lalu bagaimana barang-barang teman-teman di dalam tas carrier tersebut bisa aman atau tidak rusak, atau katakanlah misalnya basah terkena hujan atau rusak terkena benturan atau resiko-resiko lainnya. Lalu bagaimana cara mendistribusikan beban secara merata, yaitu maksudnya adalah setiap barang teman-teman ini memiliki fungsi dan terutama beratnya masing-masing. Lalu bagaimana caranya memaking barang-barang tersebut ke dalam carrier secara tepat agar beban yang berada dalam tas teman-teman atau carrier teman-teman ini bisa tersebar atau terdistribusikan secara merata. Katakanlah tidak berat sebelah atau berat satu sisi, agar ketika membawa tidak menimbulkan resiko. Yang paling parah adalah cedera karena dari beban yang tidak merata tersebut. Karena yang saya tahu sejauh ini adalah titik tumpu pada carrier itu di bagian punggung. Dari punggung bagian tengah sampai menyentuh bagian pinggul atas, itu titik tumpu carrier. Dan semakin dekat beban dengan titik tumpu itu, maka getarannya atau goncangannya itu semakin kecil. Oke, langsung saja ini tampak barang-barang yang saya bawa. Yang pertama ada tas carrier saya, ini ukuran sekitar 35-15 liter. Saya beli di tahun 2014 kalau ya, 2014. Kadang di pendakian-pendakian tertentu yang tidak memerlukan barang bawaan terlalu banyak, saya memakai tas ini. Lalu yang kedua ada tas lempang, lalu tak lupa ada dry bag. Ini yang sekitar 15 liter. Lalu juga ini ada trekking pole. Lalu selain itu ada ini emergency blanket atau selimut darurat yang biasa dipakai ketika dalam kondisi darurat seperti hipotermia. Lalu ini ada raincoat atau jas hujan. Terus ini ada trash bag atau plastik sampah yang berukuran besar. Lalu ini ada sekop lipat, bisa difungsikan juga sebagai sekop atau sebagai cangkul mini. Lalu beralih dulu ke arah sini, ini ada set tenda. Untuk teman-teman yang ingin tahu tentang tenda ini bisa nonton di video saya yang sebelumnya, yaitu tentang cara setup tenda Eiger Sira yang 1%. Nah lalu untuk frame tendanya saya pisahkan. Lalu selanjutnya ada sleeping bag, lalu ada bantal lipat atau bantal tiup. Lalu ini ada tas day pack yang bisa dilipat, jadi biasanya saya gunakan untuk keperluan summit attack. Lalu ada jaket, ini jaket yang sifatnya windbreaker. Terus ini ada cooking set beserta gas kaleng. Lalu ini ada pakaian pribadi, ini sudah termasuk pakaian dalam dan 1 set pakaian tidur. Lalu ada handuk juga ada peralatan mandi seperti sikat gigi atau mungkin ya deodoran yang saya simpan di sini. Terus ini ada logistik, katakanlah ini logistik untuk 2 hari 1 malam. Lalu ada P3K. Selain itu perlengkapan elektronik seperti charger HP, terus power bank, juga ada beberapa baterai action cam saya simpan di sini karena memang ini untuk peralatan elektronik yang nggak terlalu sering dipakai. Lalu ini ada headlamp, terus ada sandal hotel. Sandal hotel ini fungsinya akan saya pakai ketika sudah di tenda atau di area camp, jadi biar nggak repot kalau keluar tenda harus pakai sepatu trekking atau pakai sepatu sendal gitu kan, kadang packingnya agak besar ya, kayak sepatu sendal seperti ini packingnya agak besar, jadi solusinya pakai sendal hotel saja. Lalu ada kacamata, juga ada ini air mineral yang 1,5 liter, saya bawa 2. Saya kebetulan juga masih belum memiliki botol air mineral yang besar ya, jadi saya masih pakai botol air mineral seperti ini. Tapi jika teman-teman yang mungkin caranya sama seperti saya, mendaki gunung dengan masih membawa botol air mineral sekali pakai seperti ini, saran saya jangan lupa untuk sampahnya dibuang ke tempat sampah atau katakanlah
bot airnya sudah habis waktu masih di tempat camp di gunung, itu jangan dibuang sembarangan, jangan merusak atau mengotori alam, tapi sampahnya bawa balik lagi nanti dibuang di tempat sampah di base camp. Lalu alat dokumentasi seperti kamera DSLR, lalu action cam juga kadang saya bawa, dan ini tongsis untuk action cam. Seperti itu. Ya oke, langsung saja. Oke, yang pertama adalah teman-teman siapkan dulu tas karirnya. Lalu teman-teman ambil kantong plastik atau trash bag yang besar ini. Dan tak lupa juga matras. Oh ya, saya tadi lupa nyebutkan, saya juga membawa matras. Ini matras yang saya miliki adalah yang bentuknya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut soal kenapa memilih matras ini dibanding yang matras karet. Nanti di bagian akhir video akan saya jelaskan. Oke, lanjut cara packingnya. Yang pertama adalah siapkan dulu trash bagnya, dibuka. Fungsi dari trash bag ini dimasukkan ke dalam tas karir adalah agar ketika terjadi hujan, khususnya hujan intensitas yang lebat atau intensitas tinggi, air itu tidak rembes dan tidak langsung mengenai barang teman-teman, tetapi akan tertahan atau terlindungi oleh trash bag ini. Lalu selanjutnya bisa dimasukkan matras. Nah, matras ini kan berukuran panjang seperti ini. Ini untuk satu orang, jadi saya lipat dua, lalu saya bentuk lingkaran seperti ini. Jadi bentuknya akan nampak seperti ini. Nah, setelah seperti ini, lalu kemudian teman-teman bisa menyiapkan yang pertama, dan ada di paling bawah itu adalah tenda. Ini karena staff bagnya tidak waterproof, maka dari itu ini untuk staff bag ini perlu saya bungkus juga dengan tas kresek. Ini mungkin kesannya seperti menambah sampah plastik ya, tapi sebenarnya tidak. Ini sampah plastik yang teman-teman juga bisa memanfaatkan ketika misal teman-teman belanja di toko atau di pasar, atau mendapatkan tas-tas plastik seperti ini di tempat lain. Teman-teman jangan langsung buang, tapi bisa dimanfaatkan untuk packing barang. Dan ketika teman-teman sudah naik gunung, plastiknya ini juga jangan langsung dibuang, tapi bisa teman pakai terus. Ini saya ingat plastiknya ini sudah saya pakai dari pendakian yang udah lama, yang udah sekitar 5 pendakian sebelumnya, itu tidak pernah saya buang karena tidak pernah rusak. Lalu diikat saja, tinggal dimasukkan. Lalu selanjutnya setelah memasukkan tenda, teman-teman bisa memasukkan sleeping bag. Nah, ini kenapa sleeping bag juga saya bungkus tas kresek, itu nanti saya akan jelaskan di bagian akhir. Nah, setelah dimasukkan, lalu selanjutnya siapkan dry bag. Lalu setelah memasukkan dry bag, teman-teman bisa masukkan jaket dulu. Lalu setelah memasukkan jaket, teman-teman bisa memasukkan pakaian pribadi teman-teman. Setelah memasukkan pakaian pribadi teman-teman, bisa lanjut memasukkan peralatan masak atau cooking set. Ini saya buka dulu. Ini ada tisu kering ya, bukan tisu basah. Lalu ada mangkok lipat, lalu ada sendok. Nah, ini cooking setnya. Ini ada satu semacam penggorengan. Ini ada pancinya satu. Nah, di dalam yang panci ini diselipkan juga gelas besi. Lalu ada korek. Korek ini untuk menyalakan api di kompor. Nah, ini kompornya. Lalu ini adapter gas atau bagian kakinya. Cooking set ini karena bobotnya cukup berat ya, jadi dimasukkan atau ditaruh di mepet punggung. Itu untuk barang-barang berat seperti ini memang harus lebih dekat ke punggung atau lebih dekat ke titik tumpu. Lalu berikutnya ada gas, ini gas portable. Saya biasanya cukup bawa satu aja. Kalau misalnya katakanlah gasnya masih full, cukup bawa satu aja. Tapi kalau udah dikit banget, itu mungkin perlu bawa yang gas satu lagi. Tapi alangkah lebih baiknya mending yang stok yang udah dikit itu ditinggal aja di rumah, bawa langsung aja yang masih penuh, karena agar tidak repot perlu pakai bawa 2 gas segala. Dan pastikan gasnya ini bisa dipakai dulu ketika teman-teman belum pergi mendaki. Pastikan dulu dicoba di kompor itu gasnya bisa nyala atau tidak, atau terjadi kebocoran atau tidak. Jangan sampai ketika sudah di gunung mau masak atau mau menggunakan kompor, itu ternyata kompor atau gasnya itu nggak bisa dipakai, jadi nanti repot. Gas ini juga jangan ditaruh di bagian paling luar ya, bisa ditaruh di sisi samping seperti ini. Berhubung gas ini juga sebenarnya tidak terlalu berat, jadi
katakanlah bisa dianggap tidak memberikan beban berlebih pada satu sisi, katakanlah sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanan karier, jadi tidak terlalu masalah. Yang penting jangan ditaruh di bagian terlalu dekat dengan punggung kariernya atau bagian luar karier. Lalu selanjutnya teman-teman bisa masukkan bantal lipat, itu diselipkan. Ini kan masih ada space di sini ya, untuk mengganjal bagian logistik ini teman-teman bisa selipkan di sini. Atau bisa teman-teman meredam dengan menggunakan daypack. Itu teman-teman bisa langsung lanjut masukkan logistiknya. Lalu jika sudah, teman-teman bisa tinggal memasukkan sendal lipat aja, tinggal diselip-selipin aja. Nah, jika sudah masuk semua seperti ini, itu teman-teman bisa menutup dry bag-nya. Tinggal dilipat saja seperti ini. Nah, sudah beres. Ini sudah aman, tidak mungkin tembus air. Lalu setelah menutup dry bag, teman-teman bisa menaruh jas hujan. Ini diselipkan saja di sini, bisa. Nah, setelah jas hujan diselipkan seperti ini masih ada frame tenda. Nah, jika sudah kondisi seperti ini, teman-teman bisa langsung tutup. Lalu selanjutnya tadi ikat, ini masih ada sekop lipat yang tidak saya taruh di dalam, tapi bisa ditaruh di luar karena ini mau kondisi basah atau bagaimana, ini tidak masalah sebenarnya. Terus setelah itu sudah ditutup seperti ini. Lalu selanjutnya masih ada yang bagian top kompartemen. Oh ya, di top kompartemen ini sebelum teman-teman masukkan P3K, teman-teman bisa membungkusnya dulu dengan tas kresek agar tidak basah. Teman-teman juga bisa satukan dengan peralatan emergency lainnya seperti emergency blanket atau selimut darurat ini. Sudah seperti ini, bisa langsung masukkan. Lalu ini masih ada beberapa tali perusik yang saya gulung ya. Ini biasanya saya bawa kalau dalam kondisi-kondisi ya mungkin suatu saat atau sewaktu-waktu butuh tali seperti ini, katakanlah untuk menjemur pakaian trekking yang basah terkena hujan, atau kondisi-kondisi lain misal teman-teman butuh untuk mengikat flysheet seperti itu. Bisa ditaruh di atas, ini kondisi basah pun sebenarnya nggak terlalu masalah. Lalu masih ada botol minum, 2 air mineral ini tinggal teman-teman taruh di samping saja. Karena memang bagian side kompartemen atau side pocket ini umumnya digunakan untuk menaruh barang-barang seperti air minum. Karena ini berhubung sudah karet atau kain side pocketnya ini udah melar, jadi udah kendor, jadi harus saya kencangkan seperti ini, dan sekaligus untuk mengencangkan atau merapatkan karier seperti itu. Lalu ini saya masih menyimpan beberapa kantong atau tas plastik, tas bag dan tas kresek. Ini mungkin sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membungkus yang lain atau membungkus barang-barang lainnya, itu bisa dimasukkan saja di sini. Lalu tak lupa juga headlamp ditaruh di sini. Saya tadi lupa juga agar gampang mengaksesnya, karena top kompartemen ini digunakan untuk menaruh barang-barang yang sewaktu-waktu dibutuhkan dan untuk barang-barang perintilan yang berukuran kecil. Sebenarnya raincoat atau jas hujan bisa ditaruh di sini juga, tapi biasanya saya jarang taruh sini karena memang top kompartemen saya agak kecil ya. Nah, lalu ini ada trekking pole. Jadi ini tinggal masukkan saja ke sini, ini dikencangkan. Lalu ini memang saya sengaja tambahkan karabiner untuk mencantolkan di bagian sini. Ini saya cantolkan dulu karena ketika misalnya dalam perjalanan menuju base camp atau sebelum trekking, agar trekking pole-nya ini tidak copot-copot atau lepas, tapi ketika sudah mulai trekking baru saya ambil, saya cabut, saya pakai. Oh ya, lalu masih ada tas lempang ini. Ini biasanya saya pakai untuk menaruh barang-barang yang tadi, barang-barang elektronik yang atau barang-barang atau seperti kabel-kabel atau power bank yang jarang saya pakai. Itu biasanya saya taruh di bagian depan.
Selain itu, selain barang-barang seperti ini juga ada biasanya saya taruh dompet, seperti dompet ini, atau misalnya HP juga bisa teman-teman taruh di tas di sini, tidak harus di saku, karena kalau misalnya teman-teman taruh di saku, sebenarnya resiko juga ketika misalnya teman-teman jatuh atau kepleset di trek pendakian atau membentur kayu atau ranting, biar HP-nya itu nggak langsung kena, tapi masih terlindung oleh tas, karena kan lebih tipis juga kan kantong celana dibanding tas, jadi lebih baik ditaruh di dalam tas saja. Tapi ini tidak akan saya contohkan karena HP-nya dipakai buat ngerekam dan dibuat ngerekam suara. Lalu untuk kacamata ini juga bisa teman-teman taruh di sini. Ini kadang saya bawa kacamata kalau misalnya trek pendakiannya mungkin berdebu. Ini saya pakai agar menutup mata saya atau melindungi mata saya dari debu. Lalu ada kamera DSLR, ini sebenarnya opsional sih, hanya sekedar alat dokumentasi. Lalu ini ada action cam juga beserta tongsisnya atau tripodnya, teman-teman bisa selipkan juga di sini. Satu hal yang sebenarnya harusnya tidak boleh terlewatkan, tapi sebenarnya ini kalau karena misal saya nggak punya alas lain ya, hanya punya ini, jadi saya taruh barang-barangnya. Tapi sebenarnya barang ini harusnya masuk ke packingan tas, tapi karena untuk menaruh barang-barang tadi itu saya jadi masukan terakhir, karena hanya untuk mencontohkan di video ini saja sih. Jadi ini footprint tenda. Sebenarnya kalau mau praktis harusnya tadi, cuman karena untuk alas barang-barang ya, jadi saya masukkan belakangan. Nah, tinggal teman-teman selipkan di bagian luar bisa. Ini karena bahannya terpal, jadi kalau misal nanti hujan terus terkena air atau basah sebenarnya nggak masalah. Nah seperti ini, jadi ini packingan karier yang udah beres beserta tambahan tas selempang yang saya taruh di depan. Ini bisa langsung teman-teman pakai, atau katakanlah mau dibungkus lagi dengan rain cover juga bisa. Berhubung tas ini juga sudah include rain cover di bagian sini. Nah seperti ini rain covernya. Ini bisa teman-teman gunakan langsung seperti ini misalnya. Set. Nah seperti ini sudah beres, siap teman-teman pakai untuk hiking atau trekking. Oke, sesuai yang sudah saya janjikan tadi, saya akan jelaskan kenapa tenda sleeping bag itu saya taruh di luar dry bag dan saya bungkus plastik, dan kenapa barang-barang yang ada di dry bag itu tidak saya bungkus plastik. Jadi begini, nah, fungsi dry bag itu adalah yang utama adalah melindungi barang-barang dari air. Nah, lalu kenapa barang-barang seperti tenda atau sleeping bag itu saya taruh terpisah dari dry bag? Sebenarnya alasannya simple. Karena tas karier ini tidak memiliki low compartment atau bottom compartment atau laci yang di bawah. Untuk tas-tas karier yang memiliki low compartment itu memudahkan untuk mengakses barang-barang seperti sleeping bag dan tenda. Jadi tinggal dibuka aja lacinya, dibuka seret, terus diambil tenda atau sleeping bagnya tanpa perlu membongkar barang-barang lain. Nah, katakanlah teman-teman harus mengeluarkan tenda dalam kondisi sedang hujan dan tidak memungkinkan untuk menunggu hujan, karena di alam tidak mungkin tahu hujan ini akan redanya pastinya kapan. Maka dari itu, tanpa harus membuat barang-barang lain basah, itu langsung saja bisa diakses dari tenda tersebut, langsung dibuka, dikeluarkan, lalu ditutup lagi tanpa perlu ada resiko barang-barang di dalam itu harus dibuka terus agar basah. Nah, karena tas ini tidak memiliki low compartment, maka dari itu tetap saya taruh di bawah dan tetap saya timpa dengan dry bag. Jadi maksudnya adalah ketika sudah di camp lalu harus sesegera mungkin mendirikan tenda. Gampang. Ini rain cover saya buka, tas ini saya buka, dibuka tas plastiknya. Ini teman-teman butuh mengakses cepat tenda, itu langsung ditarik aja dry bagnya seperti ini, ditarik, taruh, lalu diambil tendanya seperti ini. Nah, dengan teman-teman harus mengambil tenda di bagian bawah yang katakanlah harus membuka tas karier teman-teman, tapi tetap tidak terkena resiko barang basah, yaitu karena terlindung dari dry bag ini. Jadi maksudnya adalah ketika misal katakanlah saya tidak
menggunakan dry bag ini, tapi hanya langsung katakanlah tenda masuk, sleeping bag masuk, barang-barang yang di luar dry bag ini saya masukkan tanpa dry bag. Ketika saya perlu mengakses tenda tersebut, itu nanti akan saya bongkar-bongkar lagi. Bongkar-bongkar resikonya nanti seperti jaket, baju, alat-alat masak, logistik itu harus keluar tas dan perintilan-perintilannya keluar semua dan pasti terkena air hujan lalu basah. Itu maka dari itu saya taruh di dry bag ini. Dan agar ketika mengakses tenda dari dalam karier yang dimana karier ini tidak memiliki low compartment, itu bisa langsung ditarik langsung cepat aja. Beruntunglah teman-teman yang memiliki atau menggunakan karier dengan itu tadi low compartment. Jadi tidak perlu membuka main compartment, jadi langsung akses saja resleting di bagian bawah di low compartment, langsung tinggal teman-teman ambil aja tendanya. Nah itu dia kenapa saya perlu membungkus plastik lagi, termasuk sleeping bag yang di luar dry bag ini, karena terpisah dari bagian dry bag dan awalnya hanya terlindungi oleh trash bag satu ini, maka kita kan tidak tahu ketika misalnya lagi trekking atau di jalan trash bag ini sobek di bagian dalam, lalu air itu ketika hujan air potensi untuk merembes masuk. Nah solusinya adalah gunakan plastik cadangan, jadi agar proteksinya itu double. Begitu juga dengan sleeping bag, ketika misalnya tidak teman-teman proteksi dengan plastik tambahan seperti ini, dan yang dimana sleeping bag itu tidak teman-teman masukkan ke dalam dry bag, itu pasti ketika trash bag ini bocor atau ada sobek di bagian bawah, pasti akan rembes kena air. Lalu mengapa harus tetap wajib plastik ini? Padahal kan sudah ada karier. Yang saya ketahui pabrikan-pabrikan tas karier di Indonesia itu bahan-bahannya tidak menjamin 100% aman dari air. Jadi misalnya untuk hujan intensitas rendah mungkin masih bisa sedikit menahan, tapi untuk hujan lebat itu pasti akan rembes. Itu dia, maka perlu dimasukkan plastik seperti ini. Lalu kenapa juga matras ini perlu saya gulung seperti ini dan dimasukkan di dalam tas trash bag? Yang pertama adalah karena matras itu bagi saya adalah selain tempat alas untuk tidur, juga bisa difungsikan untuk membentuk karier agar lebih padat berisi. Seperti yang teman-teman bisa lihat di beberapa detik atau beberapa menit sebelumnya ketika saya belum membongkar ini lagi, packingan tas karier terasa lebih padat atau lebih bagus, lebih estetik. Satu. Yang kedua adalah matras ini juga bisa sebagai peredam benturan untuk barang-barang teman-teman yang ada di dalam tas. Nah, lalu juga mungkin ada pertanyaan, kenapa sleeping bag nggak saya taruh sini? Nah, yang pertama adalah karena dry bag saya ini kalau ditaruh di sleeping bag tidak akan muat untuk barang-barang lainnya. Dan ditambah lagi sleeping bag ini adalah termasuk barang yang paling jarang digunakan atau paling jarang diakses kecuali untuk tidur saja. Jadi ibaratnya tenda dan sleeping bag itu udah satu pasang, udah satu gandeng. Begitu pula ketika saya menggunakan tas karier saya yang satu lagi atau teman yang Karimor yang memiliki low compartment yang warna biru itu saya menyimpan tenda dan sleeping bag itu di bagian low compartment, dan ada sekat atau pembatas antara low compartment dengan main compartment. Jadi ketika saya membuka low compartment mengakses sleeping bag dan tenda itu, barang-barang yang di main compartment itu tetap tertutup oleh sekat tersebut. Lalu untuk frame tenda ini kenapa tidak saya gabung saja ke packingan tenda? Sebenarnya jawabannya simpel, karena nggak muat. Kata kalau misalnya dibuat melintang gini nggak muat, dan nggak mungkin juga saya taruh di luar. Oh iya teman-teman, saya tadi kelupaan juga satu hal mengenai matras. Kenapa saya memilih matras yang berbahan dasar seperti ini? Karena memang beberapa alasan. Misalnya ketika diberdirikan ukurannya cukup dengan tas karier saya. Dan kenapa sih tidak memilih matras yang konvensional itu yang warna hitam? Itu satu, karena memang ukurannya ketika diberdirikan tidak pas atau tidak sesuai dengan tas karier saya. Yang kedua adalah ketika ukurannya tidak pas, maka saya tidak bisa memasukkan atau membalut barang-barang saya itu dengan matras tersebut di dalam karier, dan otomatis matras saya harus saya taruh di luar karier, misalnya di bagian samping sini yang biasa sering orang-orang lakukan, atau di bagian atas diselipkan di antara top kompartemen dan main kompartemen, atau di bagian bawah sini. Karena memang ketika harus menaruhnya di luar karier dan matras yang ukurannya panjang itu saya taruh di sini memanjang seperti ini, atau di bawah sini memanjang, itu akan menjadi penghalang ketika saya berjalan atau trekking. Jadi misalnya katakanlah harus melewati jalan yang harus nerobos atau harus melewati halangan atau obstacle seperti misalnya ranting pohon yang tumbang, matras yang posisinya melintang agak panjang tersebut itu akan menjadi
penghalang karena bisa kecantol-cantol istilahnya atau tersangkut di dahan-dahan pohon atau di ranting-ranting pohon ketika sedang melewati obstacle tersebut. Alasannya seperti itu sih. Soal yang barang-barang yang melintang juga seperti matras atau yang ditaruh di luar karier, ini juga soal gelas ya atau barang-barang perintilan lainnya. Jujur saya akui saya juga pernah menaruh gelas di luar karier. Teman-teman bisa lihat fotonya waktu saya mendaki ke Gunung Raung, itu ada gelas saya taruh di luar karier. Waktu itu saya menggunakan karier Karimor saya yang warna biru itu. Itu karena memang awalnya saya ikut-ikutan tren aja sih. Itu saya ikutin tren aja, tapi sebenarnya setelah saya pelajari tren seperti itu kurang ada faedahnya dan gak ada fungsinya. Karena apa? Semua barang harus dimasukkan ke dalam karier, sebisa mungkin dimasukkan ke dalam, kecuali mungkin botol air dan trekking pole. Nah, ketika gelas ditaruh di luar itu sebenarnya buat apa? Sedangkan gelas kan masih bisa ditaruh di dalam, diselip-selipkan seperti itu. Gelas taruh di luar kemungkinan akan tidak higienis, terkena debu, terkena kotoran, kemasukan serangga beracun atau daun tumbuhan yang beracun, kita tidak akan pernah tahu. Atau kena racun jamur yang nggak sengaja kesenggol dari gelas, itu kita nggak akan pernah tahu. Atau mungkin kencing katak tiba-tiba masuk ke dalam gelas, itu sangat berbahaya sekali tentunya teman-teman. Terutama ketika mungkin teman-teman berjalan di hutan-hutan yang vegetasinya lebat dan masih rimba seperti hutan Kalimantan. Pun di gunung-gunung di Jawa pun sebenarnya juga meskipun kemungkinan kecil kemasukan hal-hal seperti itu, tapi pasti akan kotor terkena debu dan tanah. Oke, itu aja sih kira-kira video kali ini yang bertema tentang tutorial cara packing carrier yang benar. Nah teman-teman kalau misalnya ada masukan atau misalnya ternyata tadi ada yang kurang atau ada yang keliru, bisa teman-teman koreksi saja di kolom komentar. Atau teman-teman misalnya butuh tips apa lagi, tutorial apa lagi, bisa tulis juga di kolom komentar. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang udah nyimak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap di channel saya, Cesario, channelnya kalian yang hobi berpetualang dan jalan-jalan.